kami dari kelompok 2 ingin menampilkan video tentang manajemen utang dan investasi sektor publik. Silahkan menonton. Manajemen utang sektor publik adalah proses pengelolaan utang yang dimiliki oleh pemerintah untuk memastikan bahwa utang tersebut dapat dilunasi tepat waktu tanpa membebani ekonomi negara. Tujuan utamanya adalah mengelola biaya bunga utang, meminimalkan risiko, dan menjaga keberlanjutan fiskal. Manajemen utang meliputi perencanaan utang, pemilihan sumber pembiayaan, domestik atau luar negeri, serta pemantauan dan pengendalian risiko hutang terkait fluktuasi suku bunga dan nilai tukar. Investasi sektor publik adalah pengeluaran pemerintah untuk membiayai proyek-proyek yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial seperti pembangunan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor sosial lainnya. Investasi ini bertujuan untuk mendorong pembangunan jangka panjang, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pengelolaan investasi sektor publik melibatkan perencanaan yang matang dan analisis biaya manfaat untuk memastikan bahwa setiap proyek memberikan pengembalian yang optimal bagi negara. Utang negara dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama, berdasarkan sumbernya, yaitu utang domestik, utang yang diperoleh dari sumber dalam negeri seperti bank, investor domestik. Utang luar negeri, utang yang diperoleh dari sumber luar negeri seperti negara lain, lembaga internasional, atau pasar internasional. Yang kedua, berdasarkan jangka waktu. Utang jangka pendek, utang yang harus dilunasi dalam waktu kurang dari 1 tahun. Utang jangka menengah dan panjang, utang dengan jangka waktu pelunasan lebih dari 1 tahun, biasanya digunakan untuk pembiayaan proyek besar. Yang ketiga, berdasarkan mata uang yang digunakan, itu utang dalam mata uang domestik, itu utang yang diterbitkan dalam mata uang negara, misalnya rupiah. Yang kedua, ada utang dalam mata uang asing, yaitu utang yang diterbitkan dalam mata uang asing, misalnya US dollar, yang terpengaruh oleh fluktuasi nilai tukar. 4. Berdasarkan sifatnya. Yang pertama, pinjaman pemerintah, utang yang diperoleh langsung dari pemerintah atau lembaga internasional dengan syarat tertentu. Yang kedua, obligasi negara, surat utang yang diterbitkan untuk diperdagangkan di pasar modal. Berdasarkan tujuan penggunaannya. Utang produktif, utang yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang memberikan hasil jangka panjang seperti infrastruktur. Utang non-produktif, utang yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran atau pembiayaan pengeluaran rutin tanpa memberikan pengembalian langsung. Investasi negara. Pertama, investasi infrastruktur, pembiayaan proyek-proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan pembangkit listrik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kedua, investasi sumber daya manusia. Investasi dalam pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas
mitigasi perubahan iklim seperti energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam. Keenam, kemitraan publik swasta, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk membiayai dan mengelola proyek-proyek besar seperti infrastruktur. Sekian dari video kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.